اللهم إني أسألك حبك وحب يحبك والعمل الذي يبلغني. भारत में शाया होने वाली किताब काल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में semuanya yang dianggap paling suci adalah kitab Weda. Bila di antara kitab-kitab itu ada yang bertentangan, maka yang harus menjadi rujukan utama adalah Weda. Point number one, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means the servant. It means the servant of God. If you translate to Arabic, it means Abdullah. Profesor bidang kitab suci Weda, salah satu pendiri universitas. Sobat milenial yang dirahmati Allah, seorang penganut Hindu Brahmana bernama Pandit Ved Prakash, profesor dari Universitas Allahabad India yang berdiri sejak tahun 1887. Ia merupakan penganut Hindu yang taat, namun ia juga seorang intelektual yang mengungkapkan hasil penelitian kitab Weda dan kitab Purana secara objektif. Weda adalah kitab utama dalam ajaran Hindu yang telah memprediksi kedatangan Nabi Muhammad. Seandainya Profesor Pandit seorang Muslim, kemungkinan besar dia akan dianiaya, bahkan dibunuh dan bukunya dimusnahkan. Terlebih pemerintahan Bharatiya Janata pimpinan Narendra Modi dikenal sebagai pemerintahan rasis yang membiarkan perundungan dan pembunuhan warga Hindu terhadap Muslim India. Bertemu kembali dengan saya Gagan Prawira Dakwah Digital. Assalamualaikum. Keep tolerant, bro. Kitab Weda semula disampaikan secara lisan, dan para sejarawan percaya bahwa Weda adalah kitab Abraham. Ibrahim atau Brahma, sebuah kitab Hindu kuno yang disebarkan dari mulut ke mulut sekira 6.500 tahun sebelum kedatangan Islam. Dalam tradisi Hindu, kitab suci dibagi dua. Pertama, Suruti dalam kitab Weda dipercaya umat Hindu yang ditulis Resi Agung biasa setelah Kali Yuga atau zaman kehancuran. Weda berisi wahyu transenden dari Brahmana atau Sang Hyang Widi dalam konsep ketuhanan Hindu. Kedua, Smriti bukanlah wahyu, tapi ia merupakan hasil olah pikir dari banyak resi yang dikumpulkan menjadi 18 Mahapurana religius yang menjadi bagian integral dari kitab Weda. Kitab Purana itu antara lain Bhagawat Purana dan Bhavisha Purana ditulis Resi Agung biasa yang juga penulis kitab Weda. Ia diposisikan sebagai Purana utama, semacam kitab tafsir Al-Quran yang dibuat banyak imam atau ulama dalam Islam. Kandungan Purana antara lain berisi tafsir atas kitab Weda dan sastra religius yang mengandung kebijaksanaan hidup dan juga petunjuk masa depan atau futurolog, seperti Bhavisha yang berarti masa depan. Sehingga Bhavisha Purana adalah sejarah masa lampau yang menulis tentang masa depan. Menurut Pundit Ved Prakash, Profesor Bahasa Sansakerta Universitas Allahabad India yang masih berstatus pandita besar kaum Brahmana itu dalam penelitiannya kemudian diserahkan kepada 8 pandita besar Brahmana seperti dituangkan dalam bukunya berjudul Kalki Avatar atau Petunjuk Maha Agung tentang Muhammad in the Hindu Scripture. Sebuah buku yang mengejutkan dunia intelektual dan spiritual Hinduis di mana 8 pandita Brahmana yang menerima hasil kajian menyetujui kesimpulan Prakash yang menyatakan bahwa kriteria dalam kitab Weda tentang ciri-ciri Kalki Avatar merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sebuah penelitian tentulah terdapat diskursus, ada yang membantah, ada pula yang setuju. Yang pasti penelitian kitab Hindu atas kedatangan Nabi Muhammad bukan klaim sepihak atau karya intelektual Muslim. Seperti diketahui bahwa senyatanya bantahan dalam dunia akademik adalah kelaziman, tetapi haruslah dibuat dalam bentuk penelitian serupa dan hasilnya diserahkan kepada Profesor Pandit Prakash dan dicetak dalam buku untuk kepentingan kajian publik. Sebagai sebuah contoh, misalnya terdapat beberapa buku yang menyetujui tafsir kitab Hindu atas kedatangan Nabi Muhammad. Salah satunya pada tahun 1996 ditulis Stephen Rosen dalam bukunya yang terkenal berjudul The Hidden Glory of India. Rosen mengutip kitab Bhavisha Purana, dan ia berkeyakinan bahwa ramalan dalam kitab Bhavisha merujuk pada pribadi Nabi Muhammad dengan mengatakan, "An illiterate teacher will come along, Muhammad by name, and he will give religion the fifth-class companion." Yang artinya,
seorang guru yang buta huruf akan datang bernama Muhammad, kemudian akan memberikan agama kepada 5 sahabatnya. Demikian pendapat Rosen. Bisa jadi 5 sahabat itu adalah Khadijah yang di kemudian hari menjadi istri Nabi, lalu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Namun pada kitab Bhagavad Purana disebut 4 sahabat yang dikenal dalam Islam sebagai Khulafa Ur-Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dalam kaitan penelitian Profesor Prakash, sependek pengetahuan kami, hingga kini belum ada penelitian ilmiah apakah bentuk jurnal atau buku yang membantah karya Profesor Pundit Ved Prakash. Terlebih Prakash menyeru kepada umat Hindu untuk memeluk Islam. Jikapun telah ada bantahan tersebut, dengan senang hati kami dapat diberikan link jurnal atau toko buku untuk membelinya. Sesungguhnya sebagai Muslim, lebih dari cukup informasi akurat yang disuguhkan dalam kitab suci Al-Quran Surah As-Saf ayat 6 tentang berita kedatangan dan agama yang dibawa Nabi Muhammad, kitab naskah kuno, studi arkeologi atau buku dan jurnal ilmiah lainnya sekedar memperluas wawasan intelektual kami umat Muslim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Kesimpulan Profesor Ved Prakash atas ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Hindu bukan merupakan konklusi dari penelitian sederhana. Terlebih ia adalah pandita besar dari kalangan Hindu Brahma. Secara religius tentulah hasil penelitiannya melawan keyakinan pribadi dan kepercayaan komunal mayoritas masyarakat India yang telah dijalani selama ribuan tahun. Sebelum penelitiannya dipublikasikan, layaknya tesis atau disertasi, karya Profesor Prakash dipaparkan terlebih dahulu dalam sidang Dewan Pandita Brahma yang diuji oleh 8 pandita besar. Yang menarik adalah bahwa ke-8 pandita besar yang menguji tesis Profesor Prakash dilaporkan tidak ada yang melakukan dissenting opinion alias semuanya sepakat. Soal apakah Profesor Prakash dan 8 pandita itu kemudian menjadi mualaf, hal tersebut masuk pada dimensi spiritual melalui hidayah yang dihadirkan Allah. Apalagi Profesor Prakash melalui penelitiannya itu menyeru umat Hindu untuk tidak menunggu lebih lama lagi Kalki Avatar, sebab Kalki Avatar sesungguhnya adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk mendukung hasil penelitiannya autentik, Profesor Prakash mengutip Weda dan kitab suci umat Hindu. Weda menyebutnya bahwa Kalki Avatar akan menjadi utusan terakhir Bhagwan atau Allah untuk membimbing umat manusia seluruh dunia. Lebih lanjut dalam nubuah Hinduis, Kalki Avatar akan lahir yang saat ini dikenal dengan Jazirah Arab yang dikuatkan dengan argumentasi bahwa ayah Kalki Avatar adalah Vishnu Bhagat. Vishnu adalah Tuhan atau Allah, sedangkan Bhagat adalah hamba, sehingga nama ayah Kalki Avatar jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah Abdullah atau hamba Allah. Sementara itu nama ibu Kalki Avatar adalah Somanip. Dalam bahasa Sanskerta berarti damai dan tentram yang dalam bahasa Arab adalah Aminah. Kedua nama orang tua Kalki Avatar menurut Prakash tidak terbantahkan merujuk pada nama orang tua Nabi Muhammad. Dalil lain yang dikemukakan Prakash adalah bahwa dalam kitab Hindu disebutkan Kalki Avatar akan hidup dari zaitun dan kurma. Dia akan jujur dalam perkataan dan tindakan. Dalam kondisi seperti itu melalui bukti autentik tak terbantahkan, Profesor Pandit Ved Prakash menyimpulkan bahwa Kalki Avatar yang ditunggu-tunggu umat Hindu adalah Nabi Muhammad. Berikut ini pendapat Zakir Naik, seorang kristolog Muslim asal India tentang tafsir kitab Hindu yang memprediksi kedatangan Nabi Muhammad. Due to limitation of time, I'll just mention one more prophecy about Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Hindu scriptures. That is about Kalki Avatar. It's mentioned in Bhagavad Purana, Khanda 12, Adhyay 2,
shlokas 18 to 20, it says that in the house of Vishnu Yas, the noble-souled Brahmin, the chief of the village of Sambala, will be born Kalki. He will be given superior qualities and will be given 8 supernatural qualities. He will ride a white horse and carry the sword in the right hand. It's further mentioned in Bhagavad Purana, Khand 1, Adhyay 3, Mantra number 25. In Kal Yug, when kings will be like robbers, in Kal Yug, when kings will be like robbers, in the house of Vishnu Yas will be born Kalki. He's even prophesied in Kalki Purana, chapter number 2, mantra number 4. It says that in the house of Vishnu Yas, the noble souled Brahmin, the chief of the village of Sambala, will be born Kalki. It's mentioned Kalki Purana, chapter number 2, mantra number 5. He will be helped by 4 companions to fight the evil people. It's mentioned Kalki Purana, chapter number 2, mantra number 7. He'll be held by the Devatas or the angels in the battlefield. It's mentioned in Kalki Purana, chapter number 2, verse number 11. He'll be born in the house of Vishnu Yas in the womb of Sumati. It's mentioned Kalki Purana, chapter number 2, verse number 15. He'll be born on the 12th day of the month of Madhav. In short, all these verses of the Hindu scriptures, they speak about the Kalki avatar. I'll just mention in brief the few points which is prophesied in the scripture. Point number 1, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God. Yas means the servant. It means the servant of God. If you translate to Arabic, it means Abdullah, which was the name of the father of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The mother's name will be Sumati. Sumati in Sanskrit means serenity, calm, peace. In Arabic, it means Amina, which was the name of the mother of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It says he will be born in the village of Sambala. Sambala means a place of serenity and peace. And we know Makkah was called as Darul Aman, means the house of peace. And Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was born in Makkah. It further says he'll be born in the house of the chief of the village of Sambala, and we know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was born in the house of the chief of Makkah. It further says he'll be born on the 12th day of the month of Madhav, and we know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was born on the 12th day of Rabi Awwal. It further says that he will be the last Rishi, the last prophet, the Antim Rishi. And we know it's mentioned in the Quran in Surah Azab, chapter 30, verse number 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is not the father of any of you men, but he is the messenger of Allah and is the seal of the prophets. Allah is all-knowing and full of knowledge. The Quran says that he will be the last messenger, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It further says that this Rishi, this Kalki avatar, he will get the knowledge, the enlightenment. The first one at night time in a cave. And then he will go towards north and come back. We know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the first wahi he got was at night time in Gar Hira, Jabal Nur. And the Quran says in Surah Dukhan, chapter 44, verse number 2 and 3, as well as Surah Qadr, chapter 97, verse number 1, which says, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Verily we have revealed the Quran in the night of power. And we know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam migrated to Medina, which was in the north direction of Makkah, and then he came back to Makkah. It further says he will be given extremely good qualities. It further says he will be given 8 supernatural qualities. The 8 mentioned in the Hindu scriptures is wisdom, self-control, revealed knowledge, respected lineage, valor, measured speech, gratefulness, and utmost charity. All these 8 qualities, alhamdulillah, are found in the last and final messenger, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It further says that he will be a messenger for the whole of humankind. As Allah says in Surah Sabah, chapter number 34, verse number 28. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ
Bashira wa Naziro. We have sent thee not but as a universal messenger, giving glad tidings and warning them against sin. But most of the human beings yet do not know. It further says that he will be given a white horse. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was given the Buraq, by which he did the Miraj. It also says that he will ride a horse carrying the sword in the right hand. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam even took part in the battle, most of which were in self-defense. He actively took part and even had the sword in the right hand. The prophecy further says he will guide the ignorant people to the straight path. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam guided the Arabs. Those days were called as Ayyamul Jahiliyyah, the days of ignorance. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, with help of Allah Subhanahu wa Ta'ala, with help of the Quran, he guided the Arabs from darkness to light. It further says he'll be helped by 4 companions, referring to the 4 Sahaba, the Khulfa Rashidin, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, and Hazrat Ali, may Allah be pleased with them all. And it says that he will be helped by the Devtas, the angels in the battlefield. And we know the Quran mentions in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 123 to 125, as well as in Surah Anfal, chapter number 8, verse number 8 and 9, that the angels helped Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the battle of Badr, and because of them, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was victorious. This was in brief talking about the Kalki Avatar, which is mentioned in the Hindu scriptures. For more details on Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in Hindu scriptures, you can refer to my video cassette on this topic, which gives more details on Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the Hindu scriptures. Sobat milenial dan jamaah dakwah rahimakumullah, yang dibahas dalam video pembelajaran ini adalah ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab suci umat Hindu yang oleh Weda disebut Kalki Avatar. Lalu apa sih pengertian Kalki Avatar itu? Kalki Avatar atau Kalki Avatar adalah sosok orang besar sebagai penjelmaan Tuhan untuk menegakkan dharma atau kebaikan dan memberantas adharma atau keburukan dengan menunggang kuda putih dan membawa pedang terhunus bertujuan menegakkan kembali keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Di mana Profesor Pandit Ved Prakash, seorang pendeta besar Brahma, yakin atas penelitian religius ilmiah bahwa Muhammad merupakan penjelmaan atau inkarnasi Tuhan sebagai Nabi akhir zaman yang lahir dari orang tua bernama Abdullah dan Aminah di Tanah Aman atau Darul Aman Makkah untuk menegakkan kembali kebenaran, memberantas kejahatan dan memberikan kesejahteraan bagi umat seluruhnya. Sementara itu Kalki terambil dari frasa Kalka yang berarti kotor, busuk atau jahat, sedangkan Kalki diartikan sebagai lawan dari Kalka, karenanya definisi Kalki adalah penghancur kejahatan, kekacauan, kegelapan, atau sang pembasti lobha, keserakahan, dosa kebencian, dan moha kebodohan, di mana Kalki Avatar dalam bahasa Hindi adalah inkarnasi masa depan. Berikut ini kami perdengarkan ayat suci Al-Quran yang memberi informasi kepada dunia bahwa pada setiap zaman, Allah selalu mengirimkan Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa peringatan dan berita gembira terakhir di saat orang banyak tidak mengetahuinya. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhiran walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ada yang menarik dari kesimpulan Profesor Pandit Ved Prakash, seorang Hindu dan anak pandita Hindu Bali, bernama Dewa Putu Adi yang menurut pengakuannya sempat menuntut ilmu sekolah tinggi agama Hindu. Setelah mempelajari konklusi buku kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Weda karya Profesor Pandit Ved Prakash yang kita bahas ini, berikut dakwah-dakwah Zakir Naik. Setelah memperbandingkannya dengan ilmu Islam selama 5 tahun. Kemudian ia memutuskan secara sukarela memeluk Islam dan menjadi ustadz yang cukup dikenal. Berikut ini tayangan video perjalanan spiritual Ustadz Dewa Putu Adi bagaimana ia mengenal Islam yang sebelumnya ia benci. Dengan catatan, video ini tidak bermaksud memojokkan saudara kami umat Hindu. Bahkan menurut kami justru membuktikan sebaliknya,
bahawa kebenaran sebagian kitab Weda telah terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sehat, Pak? Kantong sehat? Ini saya dikasih judulnya ngenyek nih. Dewa mencari Tuhan. Ini dari sisi manapun pusing sudah. Tak kenal maka ta'aruf, main sayang-sayang aja. Tak kenal maka ta'aruf. Dari nama udah ketahuan orang mana. Alhamdulillah. Saya bukan mu'alaf, saya mantan mu'alaf. Karena mu'alaf itu buat 1 hari, 2 hari ya mu'alaf. Habis itu ya orang muslim. Saya tidak pernah masuk Islam. Jadi yang betul kembali ke Islam. Karena fitrahnya manusia adalah Islam. Al-Hajj 78. Allah menyebut kalian umat Islam sejak dahulu. Kata Allah. Saya waktu 20 menit saya pakai semaksimal mungkin. Insya Allah juga tidak berbahaya. Karena saya capek dikejar polisi. Hanya gara-gara saya bilang Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di semua agama, ada di semua kitab suci. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulunya para nabi. Di akhir zaman semua agama memberitakan. Bahkan pada saat zaman nabi sekalipun, saudara-saudara kita yang beragama Nasarah mendengar ciri-cirinya sudah tahu. Ini yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya datang. Dan sama seperti apa yang ada di agama saya terdahulu, Hindu. Ini laptop ada 2, pakai yang mana nih? Nanti saya kasih kuis pertanyaan, yang bisa jawab dapat laptop ini ya. Nggak apa-apa saya kasih, bukan punya saya soalnya. Saya besar di Bali, lahir di Bali. Orang di Bali itu memang mayoritas adalah beragama Hindu, tapi selalu disebutkan terangkai. Maksudnya terangkai itu gimana? Hindu Bali pasti selalu disebutnya seperti itu. Saya awalnya hanya ingin mengetahui atau belajar, ya kan kehidupan saya cuman kehidupan dunia tanpa berpikir tentang Allah, apalagi Tuhan, maksudnya berpikir tentang Tuhan, apalagi tentang agama. Nggak pernah berpikir ke sana. Tapi selama hidup kok ada yang kosong. Apa yang kosong? Ternyata saya belum kenal Tuhan. Berhubung agama saya waktu itu Al-Kafirun, akhirnya cari tahu sesuai dengan agama saya. Apa itu Tuhan? Ternyata ini luar biasa ya. Seorang profesor bidang kitab suci Weda, salah satu pendiri Universitas Ilmiah Weda terbesar, tertua di dunia.
dan ada di India. Bukan di Tambun, tapi di India. Namanya Vait Parkas. Sering disebut Pandit. Ini buku yang pertama saya punya. Mungkin kalau kelihatan di layar terlalu kecil, saya ambil singkat-singkat aja karena waktunya terbatas. Vait Parkas itu bukunya tahun 1920-an kurang lebih. Dan buku itu sudah tidak beredar lagi. Saya punya satu waktu itu dipinjam, entah di mana, Allahu a'lam bishawab sekarang buku itu di mana. Mudah-mudahan sih bisa jadi banyak pelajaran buat teman-teman yang lain. Jadi sekedar informasi, umat Hindu ini menunggu satu sosok. Karena kan kita tahu semua ya, kalau pelajaran agama Hindu di sekolah umum ini kan sedikit, tidak banyak. Ada satu yang ditunggu oleh umat Hindu sedunia. Apa itu? Kalki Awatara. Dalam kitab Weda, Kalki Awatara turun 10 kali dalam 4 zaman. Dan yang ditunggu adalah yang ke-10. 9. Yang ditunggu adalah yang ke-9. Yang mereka tunggu, yang saat ini tunggu yang ke-9. Sudah 8 kali Kalki Awatara turun ke dunia. Apa itu Kalki Awatara? Kalki Awatara itu adalah penjelmaan Tuhan, atau bahasa orang Hindu di Weda itu penjelmaan Wisnu turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Dan dia akan datang pada zaman Kali Yuga. Namanya gitu, zaman Kali Yuga. Apa zaman Kali Yuga? Zaman dimana banyak peperangan, banyak bencana, banyak fitnah. Dia akan lahir. Bagi umat Hindu, dia belum datang bagi umat Hindu. Tapi di bukunya Vait Parkas mengatakan dia sudah datang. Dan yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Apa artinya Kalki Awatara? Kalki Awatara ada artinya itu utusan terakhir. Dan Kalki Awatara punya nama. Dalam kitab Hindu, nama Kalki Awatara adalah Narasangsa. Narasangsa artinya yang terpuji. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya lahir di bulan Mahdab. Kalau di Hindu artinya itu bulan ketiga, Mahdab. Tidak disusui oleh ibu kandungnya. Berperang dengan 4 sahabatnya. Berbekal pedang dan panah. Tidak mengkunci rambutnya. Kenapa diciri-cirikan tidak mengkunci rambutnya? Karena resi, kalau di India itu, kalau kita kenal Nabi, Rasul, kalau di India, di Hindu itu kita kenal resi atau maharsi. Resi itu tidak rambutnya selalu atau harus dikuncir. Dibiarkan panjang tapi dikuncir. Dan Kalki Awatara ciri-cirinya tidak mengkuncir rambutnya dan memelihara janggutnya. Mereka beribadah dengan cara dipanggil. Pergi dari kota kelahirannya, kemudian kembali lagi ke kota kelahirannya. Dan Tuhan menghadiahi Kalki Awatara kendaraan tercepat. Saya nggak mau bacain ininya, saya coba ambil gambarnya. Kalau saya ketik di sini Kalki Awatara, ini Kalki Awatara, kelihatan di monitor. Kalau saya klik gambar, kelihatan nggak gambarnya?
kuda putih, pakai pedang, terus di bahu atau di pundaknya selalu panah, dan harus kuda putih. Jadi tidak ada pernah penggambaran Kalki Awatara dengan kendaraan selain kuda putih. Ini awal saya belajar tentang agama saya. Kemudian saya melihat, waktu itu saya di asrama, semuanya beragama Hindu. Ya karena di negara lain gitu ya, kan kepinginnya jalan-jalan. Kita jalan-jalan yuk kemana gitu. Selalu ngajakin saya, yuk jalan-jalan. Nah, terbiasa saya di budaya saya di Bali, itu ada namanya Trisandil. Berbuah suahtat sawitur wareniam bargo diwasyuh dioyunam prancodayat. Jadi ibadah itu dalam 3 waktu, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Kita kenal dengan nama Trisandia. 3 peribadatan, 3 kali peribadatan. Mereka ngajak sore, yuk jalan-jalan. Saya bilang, tak dulu, saya ibadah dulu, nanti habis ibadah, baru kita jalan-jalan. Sudah gitu saya sembahyang ibadah. Selesai ibadah mereka tanya, kamu ngapain? Saya bilang, saya berdoa, saya ibadah. Mereka nanya lagi, ibadah apa itu? Saya bilang, ibadah Hindu. Terus teman saya bilang, kami ini Hindu semua. Karena macam-macam, ada yang dari Sri Lanka, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Nepal, banyak. Kami ini Hindu semua, tapi nggak ibadah kayak kamu katanya. Bingung nggak? Ini kan Cibubur ya, saya tinggal di Bekasi. Informasi penting Pak, di Bekasi sholat zuhur 4 rakaat. Jadi bukan gara-gara Bekasi panas tuh dikurangin jadi 2 rakaat gitu, enggak. Sama, dan bahasa Arab. Nggak ada saya dengar di Jogja itu walad dolin injih, nggak ada. Amin. Sama. Saya berpikir gini, kalau agama dari Tuhan, kenapa berbeda? Bapak Ibu sekalian, tahu tidak Hindu dari mana? Rahasia umum nih, Hindu dari mana? India. Coba sebutkan hari raya Hindu yang ada di Indonesia. Galungan, Nyepi, Waisak Buddha, Kuningan, Rasuna Said, apalagi? Ada sekitar 30-an. Tapi semua hari raya Hindu yang ada di Indonesia tidak ada satu pun yang dirayakan di India. Dan tidak ada hari raya Hindu di India yang dirayakan di Bali. Jangankan Bali dengan India, jauh. Bali dengan Tengger, Jawa Timur, dekat tuh. Beda. Bali, Hindu yang ada di Bali dengan Hindu yang ada di Jawa Tengah, Hindu yang di Lampung, Hindu yang di Banjarmasin, Hindu yang ada di Samarinda, Balikpapan, beda semua. Saya logika gini, satu kelas banyak siswanya, dikasih pertanyaan satu, dikasih soal satu, tapi setiap siswa jawabnya beda-beda, suka-suka dia saja. Kira-kira yang benar yang mana, yang lulus yang mana? Itu berbeda dengan Islam. Umat Hindu, rata-rata umat Hindu tidak boleh baca kitab sucinya. Nggak boleh. Kecuali dia sedang belajar atau menuntut ilmu tentang Weda. Kalau umat Islam sama tidak? Sama tidak? Sama. Kalau umat Hindu tidak boleh baca kitab sucinya, kalau umat Islam kitab sucinya banyak tapi nggak dibaca. Dikasih tahu sama ustadznya one day one juz, wah kebanyakan ustadz, baca WhatsApp 5 juz dia. Saya kalau
ngisi kajian atau bicara seperti ini, saya selalu dengan, ayo teman-teman keluarkan handphonenya. Yang punya kuota aja, yang nggak punya simpan, jangan bikin malu. Ayo keluarin kuotanya, bisa googling. Ayo kita belajar sama-sama. Karena apa? Handphone kita lebih pintar dibandingkan kita. Hafal Quran dihafalin, nggak hafal-hafal. HP hafal dia. Bahkan dengan tafsirnya, dengan kitab-kitab hadisnya hafal semua. Ini yang Bapak Ibu sekalian lihat di monitor, ini aksara Tuhan dalam agama Hindu. Ini aksara Tuhan. Jadi kalau ada rumah orang, ada gambar begini, itu aksara Tuhan. Kayak kita aksara Allah. Mirip gak? Itu dimiringin aja 90 derajat, itu juga jadi Allah. Karena alifnya ada, lam-lamnya ada, hanya ada. Betul tidak? Hindu di Indonesia itu pertemuan dua suku atau dua sekte. Dari mana? Hindu Brahmana dengan Buddha Narayanam. Jadi Hindu yang ada di Indonesia. Dan yang mereka ajarkan awal-awal Hindu ada di tanah kita adalah, saya lupa namanya lagi. Adalah Bhairava Tantra namanya. Bhairava Tantra. Masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Kalau kita kan kenal rukun Islam, rukun iman, betul? Nah ini rukun Islamnya ya, begini. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Bhairava Tantra itu isi ada 5. Lihat. Bhairava Tantra merupakan bentuk sinkretisme dari Siwa dan Buddha. Berfungsi untuk menjaga kewibawaan penguasa. Maka dari itu Hindu mengenal ada namanya kasta. Tidak bisa dicampur. Hei, kau orang rendahan, kamu tidak boleh bercampur dengan yang kastanya lebih tinggi. Saya satria. Satria itu kedua, kasta kedua. Karena kasta pertama itu kasta pendeta. Kasta pertama itu dari ibu saya. Kasta kedua itu dari ayah saya. Jadi saya, karena di Hindu Bali itu patrilineal, mengikuti garis keturunan ayah. Jadi saya ikut bapak. Baca nggak? Ritual seks bebas. Kayak kita baca Syiah ya. Sama. Karena mereka lakukan ini. Itu satu. Dibolehkan? Boleh. Silahkan. Monggo. Lanjutkan. Bhairava Tantra. Kemudian yang kedua itu adalah, wah ini nggak lengkap ini. Yang kedua itu silakan minum apapun, apa aja, mau alkohol, topi lurus, anggur cap apel, apa pokoknya semua silahkan. Silahkan makan apa saja. Dan silakan kau lakukan apa saja, mau bunuh orang kek, mau siksa orang, terserah. Pokoknya lakukan apa saja, terserah. Kedengarannya kejam ya. Tapi tujuan Bhairava Tantra atau apa? Moksa di dunia. Apa itu moksa di dunia? Bosan. Jadi sudah terbiasa lihat wanita, sudah terbiasa minum apa saja, terbiasa makan apa saja, terbiasa lakukan apa saja, sampai bosan. Kalau sudah bosan, baru ingat ibadah. Itu yang terjadi dan sampai sekarang ini masih dilakukan. Makanya saya bilang, saudara-saudara kita yang
di luar Islam, yang bukan Islam, dia seperti dibebaskan. Dia seperti dibebaskan. Kenapa? Sudah, nanti dia biarkan dia muda, senang-senang, biarkan dia nggak ke rumah ibadah, nggak apa-apa, sudah kawan. Oh dia pacarnya sana sini apa segala macam, biarkan. Harapannya apa? Dia bosan. Kalau sudah bosan jahat, sudah bosan bebas, sudah bosan melakukan apa saja, sudah bosan dunia, nanti dia cari Tuhan sendiri. Itu masih diwariskan sampai sekarang dari zaman dahulu. Coba saya ketik. Pernah dengar Samiri? Lihat gambarnya. Ada nggak budaya-budaya di bangsa kita yang mengagung-agungkan sapi, lembu, kerbau? Ya, ini warisan mereka. Dan mereka masih bilang saya bukan berasal dari agama pagan. Saya nggak setuju sekali kalau ada istilah agama samawi, itu nggak ada. Nggak ada agama samawi, agama Yahudi, Nasrani, Islam, nggak ada. Islam hanya satu agama yang diturunkan Allah, Islam. Siapa yang membawa Islam? Siapa yang membawa Islam? Kalau ada yang jawab yang bawa Islam adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu salah besar. Kalau agama Islam yang bawa Nabi Muhammad, Nabi Adam apa agamanya? Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Bahkan syariat sholat itu bukan Rasulullah SAW yang bawa. Sholat 5 waktu iya, tapi pekerjaan sholat, pekerjaan para nabi, pekerjaan para rasul. Mau bukti? Kita buka, coba yang punya HP, buka surat Maryam ayat 29. Sudah ketemu? Internetnya lancar sekali di sini, Masya Allah. Qala Isa, aku Isa. Isa berkata, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, tidak pernah mengaku sebagai. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Tahu nggak ini Nabi Isa alaihissalam mengucapkan ayat ini pada saat umur berapa? Umur berapa? 1 hari. Pada saat Sayyidah Maryam difitnah, dicaci, dibilang penjinah, Maryam diam. Tapi yang menjawab siapa? Isa. Itu jawaban dia. Lanjutnya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. 2 kata yang gak pernah dipisah, wassalatu wazakatu. Bang, saya banyak duit, saya sedekah aja, gak usah sholat. Gak bisa. Bang, saya gak punya duit tapi masih punya tenaga, saya sholat aja, gak sedekah. Gak bisa. 2 hal, wassalatu wazakatu. Generasi muda kita dirongrong sama mereka. Terakhir, waktu saya tinggal 5 menit ya, kurang lebih. Saya sudah banyak lupa kenapa saya dulu bisa sampai ke Islam. Saya belajar Islam itu 5 tahun kurang lebih sebelum mengambil keputusan untuk syahadat. Akhirnya saya kembali ke Islam. Saya mualaf
1 jam pertama. Jam berikutnya bukan mualaf lagi. Bukan mualaf lagi, seorang muslim. Oh, sampai tua dia bilang mualaf terus. Tapi begitu saya belajar tentang Islam, belajar tentang Al-Quran, kebenaran semua ada di situ. Baru buka kitabnya sudah berbunyi, sudah tulisannya seperti ini. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Ada buku seperti itu. Seorang Profesor S9 saja, ini udah di atas S3 ya, S9 saja kalau nulis buku itu selalu ada prakata seperti ini. Buku ini masih jauh dari sempurna. Kami menerima kritik dan saran bla 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 segala macam untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Selalu seperti itu. Tapi untuk Islam, untuk Al-Quran, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Islam. Ini kalau dijabarkan semua panjang. Saya pernah ketemu 2 ayat. Terakhir deh, surat An-Naml, coba buka surat An-Naml ayat 40. Surat An-Naml ayat 40. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian melihat, wah Nabi ini, Rasul ini kan ada mukjizatnya ini segala macam. Mukjizat Rasulullah SAW Al-Quran yang terjaga sampai nanti kiamat. An-Naml ayat 18. Saya bacakan artinya langsung ya. Apabila mereka sampai di lembah semut, kota Taif di negeri Syam, yang dimaksud adalah semut-semut kecil dan semut-semut besar, berkatalah seekor semut, qalat namlatui, bahasa Arabnya semut, naml. Itu ayat itu kata yang disebutkan namlatui. Ya ayyuhan namludkhulu, itu namlatui yang disebutkan. Qalat namlatui, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuk sarangmu, sebelum terinjak-injak pasukan Nabi Sulaiman. Betul? Kebaca semua? Namlatui itu artinya semut betina. Semut betina. Ilmuwan abad 21 baru tahu kalau kawanan semut yang mimpin ratu semut betina. Coba satu lagi, buka surat An-Ankabut ayat 41. Sudah ada yang ketemu? Surat Al-Ankabut. Kadang seorang nanya itu, Bang, emang ada surat Al-Ankabut? Bukan Al-Ankabut, An-Ankabut. Ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah, mengharap dapat syafaat, adalah orang-orang yang seperti rumah laba-laba. Orang-orang yang mencari perlindungan selain perlindungan Allah, seperti mereka itu seperti membuat rumah dari sarang laba-laba. Maka ketahuilah, rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Nah, di sini ada kata yang berbeda. Ittaqalzat baita. Baita, bait rumah. Baita itu sifat gender, wanita. Jadi yang bisa bikin jaring laba-laba hanya laba-laba betina, jantan nggak bisa. Makanya Spiderman salah itu. Jangan-jangan transgender. 2 ayat tadi Nabi tahu dari mana?
Kalau semut yang mimpin betina dan yang bikin jaring laba-laba itu hanya laba-laba betina, Nabi dari mana tahu? Apa Nabi nonton Animal Planet, Discovery Channel? Lah, dari mana? Allah. Ini baru 2 ayat. Belajar Quran, memahami Quran itu seperti menyelam di dalam air, di dalam laut. Makin dalam dia menyelam, makin kering rasanya, makin haus, makin dahaga. Cara kita komunikasi dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Cara kita berkomunikasi dengan Allah dengan baca Quran. Bukan bikin status di Instagram, tapi membaca Al-Quran. Itu pertama. Kedua, ibadah kepada Allah adalah solusi buat manusia. Ibadah kepada Allah adalah solusi untuk manusia. Karena apa? Karena Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk ibadah. Masih dikejar debt collector, masih toko kok nggak laku-laku, jangan nyari ki jambrong, jangan. Kok jodoh nggak datang-datang, jangan masuk aplikasi, jangan. Cari Allah. Allah mudahkan semua, Allah kirimkan semua. Kalau ada pertanyaan nanti lewat Instagram saya aja boleh, ketik aja Dewa Putu Adi, nanti ada foto kayak Tengku Wisnu, nah itu foto saya. Gak percaya? WhatsApp aja, WhatsApp, nanya aja di situ, saya jawab. Insya Allah waktunya sempit, sudah selesai. Maaf tidak bisa panjang-panjang, maaf belum semuanya saya sampaikan. Maafkan saya juga kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Kalau ada kelebihan nggak apa-apa, bawa pulang aja, nggak usah dibalikin. Insya Allah bisa bertemu lagi. Saya berharap, kita berharap semua orang-orang yang ada di sini, teman-teman, bapak ibu sekalian yang ada di sini, insya Allah menjadi tetangga-tetangga di surganya Allah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap jika nanti Allah cabut nyawa kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan sedang taat-taat kepada Allah. Amin. Subhanaka wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial dan jamaah dakwah digital rahimakumullah. Setelah cukup panjang kita membahas siapa sebenarnya Kalki Avatar seperti konklusi penelitian Profesor Padit Vedprakash yang sangat progresif dan mengejutkan dunia keagamaan Islam dan Hindu telah selesai. Namun bila mana terdapat permintaan dari jamaah untuk memperdalam bahasan, apakah kemudian Profesor Prakash yang menyerukan umat Hindu untuk mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW yang telah diberitakan dalam kitab Hindu itu? Apakah Prakash kemudian terbukti bersyahadat atau menyembunyikan keislamannya? Akan kami tayangkan pada tema selanjutnya. Assalamualaikum. Keep practicing Islam in a careful way.